Hai Debuters, jumpa lagi bersama saya Rizky Susotyamurti di acara Debutcast, Demokrasi di Bumi Pati. Hari ini kita kedatangan tamu cukup spesial, sesama teman penyelenggara juga. Beliau masih muda, berparas menawan, berambut klimis, cukup energik dan lincah sekali. Nah, tanpa harus berlama-lama, mari kita sambut tamu yang spesial kita di hari ini, Bapak Zainal Abidin, anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, sekaligus Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat datang Mas Zainal. Selamat datang Mas Rizky. Bagaimana kabarnya Mas? Hari ini baik ya, apalagi tadi dibilang menawan, klimis, ini saya semakin baik. Iya Mas, ini terakhir kali kesini kapan ya Mas? Terakhir kesini pas kita pleno Mas, pleno rekapitulasi PDPP yang PDPP triwulan kemarin. yang ketiga. Oh itu yang agenda rutin kita untuk triwulanan ya Mas ya, untuk gitu ya. Begini Mas, hari ini kita akan ngobrol ya panjang lebar lah tentang Bawaslu, terus juga hubungannya dengan kita KPU dan kerja-kerja kita, baik yang sudah kita lakukan selama ini dan juga ke depan seperti apa. Nah, saya lihat kemarin sebetulnya saya sempat minta CV-nya Mas Zainal sama staf di Bawaslu. Saya baca sih ini mulai dari ini ya Mas. Pendidikan dari latar belakang pendidikannya, riwayat pendidikannya Mas Zainal, SD sampai SMA di Pati ya Mas? Di Pati. Kemudian studi S1-nya ambil di Jambi. Di Jambi. Nah, ini sebetulnya cukup menarik ini Mas. Ini kan biasanya orang kalau di Jawa kan selalu jadi trendsetter soalnya orang mau mengambil studi, biasanya mereka yang dari luar Jawa, biasa kan selalu ke Jawa ini. Nah, ini Mas Zainal ini agak unik ini sebetulnya ini. Kenapa harus sampai ke Jambi? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya mungkin prinsipnya ini Mas, pernah dengar kata-kata sedikit lebih berbeda itu lebih baik. Oh begitu ya? Gitu kan. Cuman sebenarnya enggak seperti itu Mas. Karena kondisi aja. Oh begitu. Jadi tuntutan permintaan orang tua ya kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus S1-nya di luar Jawa. Luar Jawa, begitu. Ambil jurusan ekonomi ya Mas? Ekonomi. Ini memang sengaja ambil jurusan ekonomi dulu atau kecelakaan? Sebenarnya kalau itu ini Mas, pengennya bisnis. Oh begitu. Ya, karena usahanya itu kok usahanya? Cita-citanya itu pengen jadi pengusaha gitu Mas. Oh begitu. Tapi karena di kampus saya itu nggak ada waktu itu ya, waktu saya masuk itu belum ada jurusan bisnis. Yang mendekati kan ekonomi. Karena kampus Islam jadi ekonomi Islam gitu. Oh begitu. Tapi saya lihat ini Mas Zainal ini juga aktif sekali di organisasi kampus. Ya lumayan. Nah, saya bacakan ya Mas, untuk organisasi waktu itu ya, menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Komisariat Syariah Korkom UIN. STS Jambi tahun 2011 sampai 2012. Kemudian pernah menjadi Sekretaris Umum BPL HMI Cabang Jambi 2013 hingga 2014. Nah, pernah juga menjadi Ketua Bidang KNPI Kabupaten Muara Jambi tahun 2012 sampai 2015. Dan yang terakhir ini, ketika balik lagi ke Pati, Mas Zainal menjadi Sekretaris Ansor Ranting Wukir Sari tahun 2023. Ini cukup portofolinya cukup menarik juga ini sebetulnya. Nah, ini kan sebentar Mas, ini kan banyak sebetulnya organisasi mahasiswa di kampus. Nah, kenapa Mas Zainal lebih memilih HMI? Apakah karena value-nya atau Mas Zainal ada yang dikejar nih, dinda-dinda HMI? Ya sebenarnya ini sih kalau masalah organisasinya semuanya pilihan. Betul. Jadi semua organisasi kan menurut saya ya, semua organisasi itu baik. Tetapi mungkin saya lebih memilih di HMI berhimpun dan kebetulan sesuai agama ya Mas ya, agama Islam ya. Jadi
bergabungnya di HMI gitu. Nah kemudian juga sempat diminta senior di KNPI juga. Oh di KNPI. Kemudian pas waktu pulang lagi ke Pati, teman-teman di desa ini kan kultur NU ya, Nahdlatul Ulama. Jadi untuk pemudanya kan di Ansor. Jadi diminta sama teman-teman untuk menjadi sekretaris ranting gitu, Mas. Baik, cukup menarik ya, teman-teman pemilih semua. Ini masih muda sekali sebetulnya Mas Zainal ini, tapi portofolionya untuk kegiatan-kegiatan yang diikuti cukup menarik sekali. Mulai dari organisasi kampus sampai di luar kampus pun beliau ikuti. Ini bukan hanya yang menjadi menarik, ini bukan hanya di ini kan bukan kampung asalnya Mas Zainal sebetulnya di Jambi ini. Mas Zainal kan kalau boleh saya bilang ini kan perantau kan? Perantau, tapi Mas Zainal bisa luar biasa ini. Bisa bergaul bisa dengan teman-teman, bisa ikut organisasi. Karena ya ini Mas, mungkin apa ya? Saya juga kalau menceritakan bingung juga. Cuman menurut saya sih ini apa namanya ya, kebiasaan kita waktu kecil. Jadi saya juga pernah mondok pesantren, kenal dengan teman-teman biasa di pondok pesantren banyak ya Mas ya. Jadi kita tahu karakter, kita tahu watak. Nah kemudian pas kita merantau pun kita sudah dibekali ilmu-ilmu di pesantren. Jadi mudah bergaul, kemudian mudah beradaptasi, sehingga ya alhamdulillahnya teman-teman waktu itu mempercayakan saya untuk apa namanya mengurus organisasi. Iya menarik sekali. Ini kan ini tadi kan profilnya Mas Zainal, tuh pendidikan. Nah, sekarang saya lihat ini di portofolionya Mas Zainal ini, Mas Zainal juga aktif sekali untuk kegiatan kepemiluan. Ya betul. Nah, memang tertarik memang dari dulu Mas untuk kegiatan kepemiluan ini. Iya Mas, karena pada saat apa ya di kita sekolah ya kan ada biasanya pemilihan ketua kelas. Nah itu sering ikut juga, kemudian pemilihan OSIS atau pramuka, tapi kalau pramuka sih sebenarnya jarang aktif, tapi ikut juga gitu Mas. Nah kemudian di pesantren juga ada proses pemilihan ketua juga. Nah sedikit banyaknya sih dari situ Mas. Nah kemudian pada saat di mahasiswa belajar apa namanya menjadi mahasiswa ya Mas ya. Nah itu juga ada proses pemilu mahasiswa gitu ya. Nah kemudian ikut berkecimpung di apa namanya panitianya, kemudian pengawasannya. Nah ini mengantarkan saya kepada pengalaman-pengalaman yang lain, seperti misalkan survei waktu itu, ikut survei juga. Ada lembaga survei di Indonesia butuh apa namanya responden, butuh tabulasi data misalkan. Nah kita ikut nimbrung, sekalian mendapat ilmu, juga ada income di sana Mas. Biasa mahasiswa kan. Ada pemasukan ya Mas ya. Iya, kemudian setelah selesai ada lowongan di saya mulai dari namanya dulu PPL Mas, pengawas lapangan gitu. Jadi kalau sekarang kan namanya PKD, pengawas kelurahan atau desa. Nah, dulu tuh namanya PPL kalau nggak salah itu. Nah kemudian mulai dari situ, karena apa namanya waktu pemilu dulu itu kan belum berbarengan seperti sekarang. Jadi nanti 2 tahun kemudian ada pilkada, kemudian ada pilgub. Ini kan ada jeda ya Mas. Iya ada jeda. Maksud saya nggak seperti sekarang kan serentak. Nah waktu itu kita pengalaman dulu di PPL, kemudian tahun ke depan umurnya sudah cukup, kita daftar di Panwascam. Nah kemudian kok cuman di sini pengalaman saya pengen lagi ke teknisnya, pernah di PPK juga. Pernah di PPK, jadi organ di bawahnya KPU ya Mas ya? Iya. Dan kemudian kembali ke Pati, ada juga bukaan PPK untuk pemilu 2024 Mas. Sempat ikut juga ya, sempat kerja juga Mas. Kerja juga di PPK Tambak Romo selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian ada rekrutmen untuk Bawaslu, nah ikut. Nah, pas sudah diterima jadi Bawaslu,
ya mau nggak mau kita mengundurkan diri dari PPK. Iya, menarik teman pemilih sekalian. Mas Zainal ini bukan orang yang ujuk-ujuk dia berada di atas. Dia merangkak dari bawah, mulai dari PKD ya Mas ya, dari PKD, ya, namanya PPL dulu ya Mas. PPL. Kemudian pernah jadi Panwascam dan kemudian PPK. Nah, dan yang terakhir ini Mas Zainal ikut seleksi untuk Bawaslu hingga akhirnya menjadi anggota Bawaslu untuk periode 2023 hingga 2028 di Bawaslu Kabupaten Pati. Mas, ini kita mulai masuk di sini ya Mas, karena ini ada hubungannya kerja-kerja kita antara di KPU dengan di Bawaslu, supaya teman pemilih yang ada di rumah mereka paham sebetulnya. Paling tidak begini, kalau saya mau jadi penyelenggara, setidaknya saya harus bisalah punya pengalaman misalnya di PPS, di PPK seperti itu. Nah, tidak langsung kemudian tiba-tiba kita harus ada di atas begitu toh. Nah, begini Mas, di Bawaslu di atas tentu levelnya kan pasti berbeda dengan misalkan di PPS, toh. Maaf, di Panwas, di PKD atau itu pasti kan berbeda. Nah, bisa dijelaskan Mas, apa saja sebetulnya tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu di level kabupaten itu Mas? Sebelumnya ini Mas ya, saya kalau sering dipuji itu saya malu Mas. Nanti minta tolong jangan sering-sering dipuji. Artinya kita kan semuanya manusia biasa ya. Cuman kita berusaha terus kan gitu, artinya tanggung jawab kita lah gitu. Nah kemudian masuk ke pertanyaan dari Mas Kiki tadi mengenai apa sih tanggung jawab kita di Bawaslu Kabupaten gitu. Nah tentunya kita punya wilayah lingkup kabupaten. Nah kemudian tugas kita yang mengawasi proses-proses pemilu tahapan yang ada di Kabupaten Pati. Salah satunya ya kita berpartner dengan KPU lah yang menjadi objek utama kita dalam melakukan pengawasan. Walaupun masih banyak lagi, misalkan kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Dukcapil, kemudian ada TNI Polri, kemudian ada Kejati, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Ini sebagai partner kita. Nah ini menjawab bahwasannya apa sih yang dilakukan KPU ataupun Bawaslu ketika di non tahapan ini gitu. Nggak ada tahapan kan pasti nganggur tuh kan gitu kan. Ini menjadi menjadi pembicaraan yang umum bagi masyarakat, namun kita harus mampu menjelaskan bahwasanya masih banyak tugas yang kita lakukan di KPU maupun di Bawaslu. Salah satunya adalah PDPB ini Mas, PDPB atau pemutaran data pemilih berkelanjutan. Artinya kan di sini kan kita memelihara data-data pemilih yang pada terakhir kita menggunakannya kan pada saat di pemilihan ya Mas ya. Nah di pemilihan ternyata dari kacamata Bawaslu sendiri, data yang sudah disajikan oleh KPU, DPT yang sudah diketok pada saat pemilihan 2024 ternyata kan masih banyak kekurangannya ya kan. Salah satunya ada pemilih tambahan atau pemilih yang mereka punya KTP tapi ternyata belum masuk DPT. Nah, artinya kan di sini belum sempurnanya dalam melakukan pemeliharaan data atau penetapan data pada saat pemilihan tersebut. Ya faktornya banyak, bukan hanya dari KPU saja, misalkan dari dinamika dari penduduk sendiri. Bahkan dia baru pindah saat DPT sudah ditetapkan misalkan. Nah ini kan artinya kan memicu atau berpotensi lah ya, berpotensi bahwasanya mereka itu sudah menjadi warga tetap di Pati tapi DPT-nya tidak ada. Nah kemudian namanya tidak ada di DPT sehingga mempengaruhi dalam saat pencoblosan gitu Mas. Namun regulasi di Indonesia kan mengatakan bahwasanya ya selama punya KTP
artinya kan berpenduduk di daerah tersebut, maka ada space 2,5% surat suara itu yang bisa digunakan kan gitu. Nah artinya kan ini yang tentunya harus kita pelihara terus. Kemudian dinamika di Kabupaten Pati sendiri kan sangat tinggi ya Mas. Ada betul. Yang pindah, ada yang menikah dengan kabupaten lain, ada yang menikah dengan provinsi lain, bahkan teman saya sendiri menikah dengan negara lain kan gitu. Artinya ini kan perlu diupdate. Nah dalam pengupdatean ini tentunya saya pikir lebih berat ketika dibandingkan dengan proses tahapan, karena proses tahapan KPU punya PPK, punya PPS, punya Pantarlih ya kan, sedangkan di non tahapan ini KPU tidak punya ke bawahnya, sehingga harus turun sendiri di 21 kecamatan memastikan ya kan, dan Bawaslu juga tidak memiliki lagi Panwascam, tidak memiliki lagi PKD. Artinya ini yang saya anggap berat pada saat non tahapan PDPP ini, karena kita harus kalau prinsip di PDPP ini kan ada yang namanya akurat, kemudian benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini kan tentunya harus turun langsung begitu. Kayak kemarin KPU melakukan coklit terbatas, artinya memastikan dan ternyata memang ada anomali umur di atas 100 tahun ya Mas. Nah tentunya ini kan harus menjalankan prinsip dalam PDPP ini ya Mas ya. Data yang benar, menyajikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mau tidak mau ya harus turun memastikan bahwasanya benar ada data orang yang umurnya 100 tahun. Kadang kan di sistem kan merasa janggal ya Mas ya, kok masih ada orang yang umurnya 100 tahun. Bahkan ini, itu lebih ya Mas ya. Iya, ini benar atau tidak gitu. Nah, kemudian kan juga kita temukan ternyata masih banyak data yang tidak dikenali pada saat kita cek di aplikasinya Dukcapil. Nah, ini kan tentunya jadi permasalahan. Maka kita harus memastikan bahwasanya apakah data orang tersebut itu benar adanya di tempat itu atau memang tidak dikenal gitu, atau warga itu tidak dikenal. Nah ini kan yang ditakutkan, karena kan kalau di Bawaslu ini kan prinsipnya adalah menjaga hak pilih, kemudian kita juga memastikan bahwasanya hak pilih ini tidak disalahgunakan. Iya betul. Menjaga hak pilih ini kan orang ini kalau memang benar-benar orang Pati ya harus dijaga hak pilihnya. Tapi kalau ada orang yang bukan warga Pati tapi kok datanya ada, nah ini kan potensi dapat disalahgunakan. Nah ini yang menjadi fokus kita pada saat PDPP ini Mas, begitu kurang lebihnya. Baik. Begini Mas, selain dengan KPU sesama penyelenggara ya Mas, instansi mana yang biasa Bawaslu untuk ajak koordinasi, misalnya masalah dengan pemutakhiran data pemilih seperti itu? Ada tidak misalkan instansi lain di daerah misalkan begitu toh yang diajak oleh Bawaslu untuk sharing, misalkan ini ada data seperti tadi misalkan data anomali ini ada beberapa orang yang usianya di atas 100 tahun kayak begitu. Sementara seperti yang kita lakukan kemarin waktu Coktas, ada beberapa orang yang di KTP-nya misalkan ini Mas, ada yang tahun lahirnya kalau dihitung memang usianya di atas 100 tahun. Tetapi ketika kita verifikasi ternyata sebetulnya usia yang bersangkutan sebetulnya tidak sampai segitu. Pernah tidak dikoordinasikan misalkan dengan desa atau Dukcapil atau? Ya tentunya sama Mas. Kalau di KPU kan menggunakan PKPU 1 2025 ya. Di Bawaslu juga ada Perbawaslu 1 2025, namanya angkanya sama, tahunnya sama. Nah ini yang dibicarakan juga sama tentang PDPP. Namun sebelum itu kan sebelum adanya Perbawaslu 1 2025 ini Bawaslu dibekali dengan surat edaran tentang pengawasan PDPP ini, kemudian diturunkan menjadi surat instruksi dari Bawaslu Provinsi, isinya sama berkaitan dengan pencegahan. Nah pencegahan inilah yang biasanya kita memberikan surat himbauan kepada KPU. Nah kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan stakeholder. Nah kami
sebelum adanya pleno rekapitulasi PDPP di KPU, kami melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi tersebut. Nah, ini yang kami lakukan adalah proses koordinasi terkait dengan data-data, di mana ini nantinya bisa membantu KPU atau mengingatkan KPU bahwasanya ada data-data yang harus mutakhir, yang harus akurat kan gitu dan komprehensif. Nah, kemudian siapa saja instansinya? Yang pertama tentu di Dukcapil ya, karena memang kaitannya administrasi kependudukan kan tentunya dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, berkaitan dengan pindah masuk, pindah keluar, kemudian kematian. Nah, kemudian yang 17 tahun ke atas ini kan bisa kita petakan terlebih dahulu nih Mas. Nah, kemudian nanti bisa dicocokkan dengan KPU. Ternyata di Dukcapil misalkan datanya ada 1000 yang umurnya 17 tahun loh di bulan ini. Di KPU ada nggak pemilih baru yang dimasukkan dengan jumlah yang sama? Kalau tidak sama, ya siapa yang benar, siapa yang salah? Nah, ini kan artinya kan ada harus koordinasi. Nah, selain dengan di Dukcapil, kita juga meng-cross check kembali dengan Dinas Pendidikan. Nah, yang membawai SMA. Biasanya kan di usia-usia SMA kelas kebanyakan ya kelas 11 atau kelas 12, nah mereka sudah 17 tahun dan mereka sudah bisa melakukan perekaman EKTP, tentunya bisa menjadi pemilih baru kan gitu ya Mas. Nah, selain itu juga ada Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama lah yang membawai pondok pesantren misalkan ataupun madrasah aliyah, karena kan yang SMA, SMK kan di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian selain itu juga ada TNI Polri Mas. Selain kita meminta data yang kembali menjadi sipil, yang dari pensiun TNI atau ya, Mas, Polri, iya, TNI atau Polri yang kembali menjadi sipil, kita juga butuh data TNI Polri yang baru. Artinya kan ini akan mengurangi data nih Mas, data pemilih karena mereka menjadi TNI Polri. Nah, selain itu juga kita berkoordinasi dengan Kejari, dengan Lapas. Ini kaitannya ada pencabutan hak politik bagi terpidana misal kalau ada, atau dikembalikan lagi hak politiknya. Nah, ini kan tentunya mempengaruhi ke pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih baru. Nah, yang terakhir kita koordinasi dengan pihak Dispermades, atau dalam hal ini nanti bisa kecamatan, ada pelayanan untuk pembuatan KTP dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu kita datangkan bersama, koordinasikan bersama, apakah ada informasi terkait dengan pembuatan EKTP ataupun terkait dengan akta kematian. Nah, ini yang nantinya akan memengaruhi angka-angka yang ada di PDPP ini, Mas. Berkelanjutan inilah yang kita rasa cukup berat, tapi karena ini tugas kita, maka ya kita lakukan PDPP ini begitu. Karena tadi disinggung masalah akta kematian, ini kita secara spesifik ngomong itu ya Mas, kematian ya Mas. Kadang ini kita berbagi saja sebetulnya. Kadang kita di KPU itu waktu mendata itu, kalau untuk pemilih baru kita mudah lah, istilahnya agak mudah lah. Mungkin di sekolah atau apa kita mudah. Tapi kalau untuk kematian, kadang yang menjadi kendala itu kalau orang lahir pasti dia akan membuat akta kelahiran. Tapi kalau orang meninggal biasanya dia itu agak lama kalau mau urus soal akta kematian. Betul. Menurut pandangan Mas Zainal, kendala-kendala seperti itu Mas Zainal juga rasakan tidak di teman-teman Bawaslu? Iya, sebenarnya kan kita juga memahami bahwasanya KPU ini memerlukan data yang de facto. Betul. Dan juga de jure-nya ya. Secara fakta mereka memang benar-benar meninggal ya kan, tetapi secara administrasinya juga ada yang membuktikan gitu. Tapi permasalahan di tempat kita, di kabupaten kita kan kadang-kadang orang atau ahli warisnya itu tidak mengurusi itu, karena memang
kalau akta kelahiran itu kan biasanya bisa mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Betul. Ya. Nah ini masyarakat semangat untuk membuat itu gitu. Kalau akta kematian kan tidak berkaitan itu, ataupun juga kesibukan dari masyarakat kita sendiri, dan juga mungkin jarak yang jauh untuk proses ini yang memakan waktu lah Mas. Nah ini yang menjadikan halangan bagi kita untuk menentukan itu. Tapi di beberapa waktu, termasuk di pemilihan yang terakhir ini Mas, kita dimudahkan dengan regulasi yang ada di KPU maupun Bawaslu, bahwasanya surat kolektif dari desa ini bisa untuk dijadikan memberikan dasar bahwasanya, atau menguatkan secara jujurnya lah Mas, bahwasanya benar-benar yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka bisa mengurangi jumlah DPTB-nya begitu Mas. Nah, di dalam proses DPTB ini saya pikir ya kan, ini kan juga perlu adanya akselerasi yang sama lah ya Mas, atau regulasi yang sama. Misalnya memang yang kita percaya ya memang pemerintah desa begitu. Mereka yang dekat dengan masyarakat, mereka yang menyaksikan bahwasannya ada yang 17 tahun ke atas, ada yang meninggal, ada yang pindah.